Refly Harun kritik aksi belusukan Jokowi. Ferdinand hanya SETAN yang cemooh perbuatan baik, ditulis oleh Fahri Zaman dari Makassar-Terkini.id. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mantan politikus Demokrat Ferdinand Huta Hayan menanggapi pernyataan ahli tata hukum negara Refly Harun yang melontarkan kritik terhadap aksi belusukan Presiden Jokowi. Ferdinand Huta Hayan lewat cuitannya di Twitter, Sabtu 17 Juli 2021 menyindir kritik Refly Harun terhadap aksi belusukan Presiden Jokowi itu dengan menyebut hanya SETAN yang mencemooh perbuatan baik orang lain. Hanya SETAN yang mampu mencemooh perbuatan baik, cuit Ferdinand Huta Hayan. Ia pun mengaku heran mengapa ada manusia yang berani mencemooh kebaikan. Mengapa manusia berani mencemooh kebaikan? Apakah hatinya sudah jadi surga bagi SETAN? Entahlah, tuturnya. Ferdinand juga meminta kepada Presiden Jokowi agar terus berbuat baik terhadap rakyat, karena perbuatan itu menurutnya akan membuat SETAN kepanasan. Teruslah berbuat baik, karena perbuatan baik itu memang membuat SETAN kepanasan dan gila, tegasnya. Kicauan Ferdinand Huta Hayan menyinggung kritik Refly Harun terhadap Presiden Jokowi tersebut. Ia unggah menanggapi postingan seorang netizen pengguna Twitter, Blangkon Coklat. Soroti aksi belusukan Presiden Jokowi, Refly HZ. Presiden pelekalnya seperti wali kota, tulis Blangkon Coklat sambil membagikan foto Refly Harun. Menurut netizen itu, kritik Refly Harun terhadap Presiden Jokowi tersebut didasari perasaan hasut dan dengki melihat keberhasilan orang lain. Inilah jika amarah menguasai diri yang disebabkan hasut dan dengki atas keberhasilan orang lain. Ternyata semakin parah sakit jiwa hatinya. Subhanallah, wallahu ya'lamu ma tasna'un, tulisnya. Sebelumnya, Refly Harun melontarkan kritik terhadap aksi belusukan Presiden Jokowi yang membagikan sembako ke warga di Jakarta di kawasan Sunter, Jakarta Utara baru-baru ini. Mengutip pikiranrakyat.com, Refly Harun mengatakan bahwa aksi belusukan Presiden Jokowi itu tidak mencerminkan sikap sebagai pemimpin negara. Pasalnya, kata Refly Harun, Presiden Jokowi sebenarnya tidak perlu belusukan ke wilayah tertentu sebab sudah ada wali kota yang menjalankan tugas tersebut. Lantaran hal itulah ia menilai Presiden Jokowi masih kelas wali kota dan bukan presiden. Sebenarnya kelas Jokowi itu adalah wali kota, tapi wali kota yang masuk ke istana, ujarnya. Ya ampun, kok bisa ada cocok logi model begini? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sudah lama juga tidak mendengar kabar dari orang ini, Lisa Amartatara. Kalau kalian googling nama ini pasti akan tahu siapa orang ini dan kiprahnya di dunia politik. Banyak statementnya yang meresahkan dan pernah dilaporkan berkali-kali, terutama saat menyinggung Kongres PDIP di Bali. Katanya dia seorang dokter, silakan ralat kalau salah. Dia dulu juga pernah jadi ketua umum relawan emak-emak pendukung Prabowo Sandi atau PEPES yang pernah dilaporkan ke Bawaslu karena masalah kampanye hitam. Dokter tapi bisa membuat analisis aneh dan ngawur, serta statement berbau politis. Apa agak malu dengan gelarnya? Kali ini dia juga membuat sebuah cuitan konyol. Apakah ini azab dari Tuhan karena gegara memenjarakan HRS terkait COVID? Mari tobat Pak Jokowi. Harus menunggu berapa jiwa lagi jatuh korban karena COVID ini? Sudah gak wajar ini kematian rakyat kita, katanya lewat akun Twitter. Saya asumsikan orang ini sama karena akun dulu dan sekarang sudah beda. Cuma beda angka, tapi saya anggap orang yang sama. Lagi pula yang penting itu adalah statement di atas seolah mengaitkan jumlah kematian pasien COVID-19 dengan Habib Rizik yang saat ini di penjara. Kalau dia ini beneran dokter, sungguh sangat disayangkan dan bahkan sangat memalukan. Mengapa bisa seorang dokter mengumbar kekonyolan seperti ini? Sungguh tidak habis pikir.
Ternyata fenomena kengawuran ini bisa menimpa siapa saja dari berbagai profesi. Bahkan kepada orang yang biasa dianggap cerdas dan berpendidikan, bisa ngawur juga. Halo, negara ini sudah terbang entah kemana. Negara Cina sudah bisa eksplorasi luar angkasa. Sudah ada layanan delivery dengan mobil otomatis. Richard Branson sudah memulai wisata ke luar angkasa untuk pertama kalinya. Sedangkan di sini masih banyak orang yang berhalusinasi di siang bolong dengan menebar kebodohan kepada publik lewat pernyataan konyol. Mainnya masih saja seputar agama, surga, dan neraka. Soal Habib Rizik, bagaimana kalau kita balik? Mungkin saja kasus COVID-19 meledak gara-gara kepulangan Habib Rizik. Faktanya sebelum kepulangan Habib Rizik, kasus biasa saja, hidup rata-rata menuju normal. Begitu dia pulang, masalah demi masalah beruntun terus terjadi. Bagaimana kalau justru kelakuan Habib Rizik lah, makanya pandemi semakin memburuk. Disebut imam besar, tokoh agama dengan jutaan pendukung, tapi menjual agama untuk kepentingan kelompok lain, mempolitisasi agama untuk membuat keributan. Sok suci tapi kelakuan sangat memalukan. Munafik. Agama digunakan senaknya untuk kepentingan lain. Surga diobral semurah-murahnya. Yang melawan akan diancam dengan neraka. Yang membangkang akan diancam jenazah, disuruh mandi dan kuburkan diri sendiri. Mungkin saja Tuhan marah dengan orang ini serta pendukungnya karena suka politisasi agama, makanya kena azab. Berpikiran kurang pintar memang gampang ya. Cukup pakai cocok logi murahan, maka semuanya beres. Pokoknya masalah yang terjadi di Indonesia adalah akibat kriminalisasi ulama, titik. Putusan mereka tidak bisa diganggu-gugat, tapi ulamanya pun ulama pilihan mereka. Bukan semua ulama, biasanya ulama yang kelakuannya you know lah. 11-12 dengan kelakuan mereka. Mungkin mereka bakal bilang nonsen. Lah, mereka aja lebih sering nonsen dan tidak pakai otak saat berbicara. Sejak kapan mereka pakai nalar? Kalau keluar-keluar, negara lain juga mengalami hal yang serupa. Bahkan ada yang kasusnya lebih banyak dengan korban jiwa lebih banyak. Apakah mau kaitkan negara mereka kena azab karena Habib Rizik di penjara? Masa itu juga gara-gara Habib Rizik? Apakah mau sekalian bilang Habib Rizik disalimi sehingga satu dunia kena imbasnya? Ini sama saja dengan pembodohan publik. Kurang pintar ya, jangan dipelihara. Mending pelihara unta, biar gemuk lalu dijual dan dapat duit. Buat yang membela atau mau menyembah Habib Rizik, jangan pamerkan kekurang pintarannya. Tidak perlu angkat Habib Rizik yang sejatinya adalah penakut tukang kabur dari masalah. Tidak usah elu-elukan dia yang sejatinya cuma berani bersembunyi di balik pendukung. Semua orang sudah tahu bobroknya, nyalinya cuma di mulut, pengecut tukang membual. Sampai kapanpun, mau bela sampai setinggi apapun, orang-orang sudah tahu. Begitu mendengar namanya akan langsung terbayang chat enak-enak. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.